السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudara yang hadir dalam majelis ini yang kami hormati, malam ini sebenarnya belum ada pertanyaan yang harus saya jawab, tetapi ada juga, cuma biasanya saya harus mempelajari dulu jawabannya. Pertanyaan itu baru masuk saat ini, jadi barangkali minggu depan mudah-mudahan bisa saya jawab. Yaitu pertanyaan, bunyinya supaya juga menjadi pikiran saudara-saudara. Apa benar ada hadis yang menyatakan bahwa jika seseorang muslim pergi ke dukun, maka sholatnya selama 40 hari akan hilang? Yang dimaksud dukun di sini bukan dukun pijat, bukan dunia, bukan dukun pijat. Misalnya menanyakan soal nasib, masalah mengenai jabatan, kedudukan, kekayaan, kecurian, mencari jodoh, perkawinan, ingin lulus ujian, dan lain-lain. Ini saya anggap pertanyaan harus dijawab dengan hati-hati. Artinya saya ingin berusaha untuk memperoleh jawabannya dengan dasar dan pegangan yang jelas. Oleh karena itu saya malam ini tidak langsung menjawab pertanyaan ini, tetapi adanya pertanyaan ini menimbulkan inspirasi, menimbulkan gagasan atau ide untuk bahan pengajian malam ini. Juga sebagai kelanjutan keterangan saya pada minggu yang lalu mengenai yang saya sebut sam'iyat, yaitu hal-hal yang kita mengetahuinya semata-mata dari sumber yang kita anggap otentik, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sumber dari Allah, dari Tuhan sendiri lewat Quran, dan sumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadisnya yang sahih atau yang sahih. Terutama menyangkut hal-hal yang disebut gaib, yang panca indera tidak mungkin atau tidak mampu untuk mengetahui secara yakin atau meyakinkan, sehingga kalau banyak orang tidak percaya, itu ya masuk akal, maksudnya logis. Kalau ada orang yang karena hal ini tidak bisa dilakukan penyelidikan, penelitian, riset ilmiah secara akal, tidak bisa. Juga dengan menggunakan alat-alat yang paling modern pun tidak bisa.
Sebab ini berada di luar jangkauan panca indera dan di luar jangkauan akal. Memang Tuhan di dalam banyak hal mempamerkan kepada kita manusia hal-hal yang kita itu menjadi bingung, menjadi gelap, tak ngerti sama sekali. Antara lain seperti yang disinggung di dalam pertanyaan tadi tentang nasib kita bagaimana, jodoh, kedudukan dan sebagainya. Ini memang dipamerkan, malah di dalam Quran ada itu disebutkan beberapa hal yang kamu manusia dengan segala kepandaianmu, dengan segala alat teknikmu tidak mampu mengetahui hal-hal ini. Nah, hal-hal ini banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, disinilah yang saya katakan minggu lalu, sam'iyat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sam'iyat artinya berdasar pendengaran. Nah, soalnya kita percaya atau tidak? Nah, ini soalnya lalu di sini bukan soal penyelidikan, bukan soal pembuktian, bukan soal yang bisa dinyatakan, diyakinkan secara akal dan panca indera. Tapi soalnya lalu soal iman. Nah, inilah iman ini. Soal kepercayaan. Percaya atau tidak. Di dalam soal percaya, di sini kita banyak menghadapi macam-macam cara yang telah kita kenal, atau yang pernah dikenal oleh manusia, atau yang dikenalkan oleh manusia, yang pokoknya berpangkal pada hal-hal yang disebut irrasional, yang tidak bisa dirasionalkan. Soal pendukunan ya, termasuk soal kekuatan gaib, baik yang berupa suara-suara gaib, wangsit katanya, atau wahyu, atau apa lagi yang disebut suara-suara gaib ya. Tapi ada lagi manusia yang apa itu dipengaruhi oleh hal-hal yang ya pokoknya manusia yang ingin menyebut dirinya manusia praktis, manusia yang tidak mau diombang-ambingkan oleh macam-macam itu. Dia mengatakan, itu semua halusinasi orang, itu hanya imajinasinya orang, itu hanya khayalan saja. Ada yang sama sekali tidak mau percaya hal-hal yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Ada orang yang begitu tuh, ada sikapnya begitu. Tidak percaya ada genderuwo apa itu hanya perasaan. Itu dipengaruhi oleh kondisi jiwa seseorang dan sebagainya. Lalu kita sendiri sebagai orang yang beragama Islam, lalu bagaimana pendirian atau sikap kita itu, bagaimana yang sebaiknya? Nah, inilah yang saya katakan, memang kita harus dalam hal ini harus punya sekarang. Sebab begini, kadang-kadang tidak usah orang Islam, orang yang tidak Islam pun kadang-kadang ada ini hal-hal yang gaib-gaib. Umpamanya ini pengobatan yang aneh-aneh itu banyak. Malah kadang-kadang kita dengar ada demonstrasi di alun-alun oleh seorang kepala agama atau pemuka agama ya, dari macam-macam agama itu. Ada orang yang katanya sudah cimpi, sudah lumpuh, diusap saja beres. Ada lagi yang, nah inilah
Ini yang saya ingin minta pelajaran kita, bahwa manusia ini mempunyai keajaiban, mempunyai satu perbendaharaan, mempunyai kekayaan yang tidak ternilai harganya, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita tidak mau merawatnya, memeliharanya, sehingga terlantar. Tetapi ada sebagian dari orang-orang yang memperhatikan dan mempelajari rahasianya, sehingga mereka itu bisa menemukan penemuan-penemuan di dalam bidang ini. Ada yang disebut telepati, yaitu bisa menjangkau hal-hal yang jauh, membaca pikiran orang. Ada lagi yang disebut hipnotisme, bagaimana mempengaruhi orang sehingga orang itu tunduk pada kemauan kita. Ada lagi yang melakukan latihan-latihan yang sampai-sampai menyiksa badan jasmani, sehingga orang ini sudah tidak merasa apa-apa, tidak merasa sakit, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, demi untuk memelihara perbendaharaan yang saya katakan kekayaan yang tidak ternilai di dalam tiap-tiap tubuh manusia, yaitu kekayaan dan perbendaharaan rohani. Roh manusia ini tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan alirannya, tanpa membedakan pendidikannya, semua laki perempuan punya ini, mempunyai kekayaan yang tidak ternilai. Saudara akui atau tidak, saudara membantah atau tidak, kekayaan ini ada pada saudara. Cuma soalnya apakah saudara pelihara apa enggak, dirawat apa enggak, di situ saja soal. Merawatnya ini orang banyak sudah melakukan macam-macam eksperimen, macam-macam percobaan, testing, training, latihan, yang semuanya maksudnya ingin menggali kekuatan dan alam rohani, kekuatan jiwa atau roh manusia. Beliau sampai mengatakan, cobalah perhatikan, manusia ini andai kata dia tidak pernah mengalami mimpi, barangkali dia selama-lamanya tidak akan mempercayai hal-hal yang gaib. Andai kata dia tidak pernah mimpi. Bagaimanapun materialisnya seseorang, bagaimanapun kami akalnya manusia, kami intelektualismenya manusia, dia tidak bisa membantah hal-hal yang dia alami dalam mimpi, yang kadang-kadang mimpi itu betul, hal-hal yang tidak terpikir sama sekali. Dia menampak hal-hal yang edi, yang indah. Ini saya kira bukan monopoli orang Islam. Semua manusia pernah mengalami mimpi, dan tidak mesti mimpi itu jelek. Memang mimpi ada yang mimpi karena permainan tidur, ada mimpi karena pengaruh makanan juga ada mimpi karena hatinya sedih, ada. Tapi ada lagi mimpi yang betul-betul luar biasa nih. Kondisi badan cukup sehat, baik, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi, yang entah kesedihan, entah kegembiraan, dia mimpi. Dan mimpinya itu betul-betul menimbulkan teka-teki. Di dalam Al-Quranul Karim disebut
seorang nabi, seorang yang diangkat jadi rasul, dia khusus diberi kepandaian untuk menguraikan soal-soal mimpi. Ini nabinya namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memang diberi ilmu oleh Tuhan untuk menguraikan, untuk menjabarkan mimpi-mimpi. Malah di dalam surat Yusuf diterangkan bagaimana raja waktu itu, raja Mesir, raja Egypt ya, itu mimpi. Dia orang kafir, mimpi. Malah ada pegawainya 2 mimpi. Ini tukang kebunnya dan tukang pelayan itu dari raja mimpi. Terus kebetulan orang 2 ini dihukum di penjara. Sedang Nabi Yusuf juga di penjara. Ketemu, akhirnya tanya sama Nabi Yusuf, ya apa ini saya mimpi begini. Terus spontan dijawab, kamu nanti, karena dia nyuwun katanya nyuwun makanan, terus ada burung dari atas lalu memakan makanan yang disuwun itu. Wah, kamu akan mati digantung. Hah? Yang satu, kamu enggak. Kamu tidak selamat. Terbukti belum lama. Betul, yang satu jadi hukum bunuh. 4 orang. Wah, Nabi Yusuf ditahan nih, orang tahanan ini, ya. Nah, ini. Akhirnya rajanya sendiri mimpi. Nah, ini orang yang tadi dihukum, yang diselamatkan, yang selamat tadi itu, yang mimpi terus selamat. Nah, ini dia pegawai raja itu mendengar raja mimpi, semua dukun-dukun, ya, semua raja dulu itu punya dukun, ya ahli sihir, ya dukun, ya tukang macam-macam itu, semua raja itu punya itu, ya dukun-dukun yang meramal-ramal itu punya semua itu raja-raja. Saya kira sampai sekarang pun ada itu masih, ya saya kira itu, ya saya kira. Sebab memang banyak hal-hal yang raja atau orang yang berada di kedudukan yang tertinggi itu bingung. Akalnya tidak ngamot. Ada hal-hal yang aneh. Dia harus menentukan pendirian dan menentukan tindakan, mengambil tindakan. Nah, di sini dia lalu lari ke hal-hal yang gaib. Ini sudah tidak mungkin. Nah, ini raja waktu mimpi, si orang pegawai tadi itu ingat, loh, saya sanggup raja, kalau memang ini ada nih saya. Baiklah. Siapa? Orangnya dihukum di penjara. Oh ya sudah. Coba direktur penjara itu bebaskan orang itu biar datang ke sini. Biar dia bisa meramalkan apa mimpi saya. Ini mimpi saya ini gawat. Masa ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Ini apa-apaan ini saya kok. Orang raja itu kalau mimpi yang gawat-gawat itu nasib negara itu. Nasib rakyat itu bukan nasib perorangan. Karena itu ini dianggap gawat nih. Serius ini. Lalu Nabi Yusuf jawab, baiklah. Kalau saya mau dibebaskan, baik. Cuma saya minta lebih dulu diselesaikan. Saya nih dihukum, ini salah saya apa tuh? Saya kalau hanya dibebaskan saja, saya tidak ingin. Saya ini difitnah katanya saya ini main-main sama induk semang saya katanya. Wanita istrinya pembesar itu malah kepala polisi, kepala kepolisian, ya menteri lah kalau sekarang. Itu istrinya itu katanya diganggu oleh Yusuf. Nabi Yusuf itu gantengnya bukan main. Begitu orang melihat, ya katanya Quran, sampai wanita-wanita yang sedang ngiris-ngiris bawang itu keliru ngiris gerijine. Saking oleh kesemsem delok Nabi Yusuf, masalah in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat ini katanya. Bukan main. Nah, dia dituduh katanya main api katanya. Lah ini saya kalau ini tidak dibereskan saya tidak mau keluar. Biarpun ini merupakan hadiah dari raja, saya minta maaf.
Wah, raja berkepentingan ini mimpi saya tidak bisa diterangkan ini kalau dia tidak keluar ini. Akhirnya begitulah dipanggil semua istri-istri itu yang memfitnah. Ayo, apa ini yang bilang katanya Yusuf main-main 4 lipat ini? Ayo sini diadili. Akhirnya mereka mengaku, memang kami hanya memfitnah, begitulah. Akhirnya dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan, Nabi Yusuf menjawab tentang mimpi. Mimpi sampean itu begini. Ini akan ada paceklik selama 7 tahun. Karena itu, kalau sampean ingin supaya rakyat dan negara ini tidak sengsara, bikin persiapan, persediaan, lumbung untuk keperluan 7 tahun yang akan datang. Saat-saat ini betul-betul hebat. Orang tidak mengerti ini soal gaib ini lewat mimpi. Akhirnya betul. Dan ya rupanya begitu tertarik raja itu sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri yang ngurusi panganan ini. Ya, Bulog. Dari Bulog. Dia yang diberi tanggung jawab untuk ngurusi soal makanan. Dan konsepsinya itu dijalankan. Dan inilah pertama kali ada lumbung negara itu. Ya. Jadi semua petani yang mau itu tidak boleh diambil semua. Harus dimasukkan di lumbung-lumbung yang disediakan di desa-desa. Persiapan untuk 7. Betul. 7 tahun berikutnya paceklik. Kemarau panjang luar biasa. Ya. Nah, tapi karena sudah ada persediaan makanan, ya tidak apa-apa. Malah melimpah akhirnya. Setelah itu datanglah masa yang wajar dan sebagainya. Nah ini jadi mimpi. Mimpi itu ada macam 2. Menurut agama ada yang disebut ru'ya salihah. Mimpi yang positif. Ada lagi yang namakan adghasu ahlam, permainan tidur. Nah ini yang tidak boleh kita gubris. Mimpi-mimpi yang disebut adghasu ahlam, ya entah karena susah lalu mimpi dicek orang aja itu mimpi di penjara karena dia banyak utang, itu mungkin itu adghasu ahlam. Tapi ada kondisi kita baik-baik. Kok mimpi hal-hal yang jelas, yang gamblang. Ya? Nah itu termasuk ruya soalnya. Dan apa kata Nabi? Umat Islam, sahabat, kamu tahu, mimpi yang positif itu termasuk 1 bagian dari 46 kenabian. Terus artinya mimpi seseorang itu yang mimpi yang termasuk ru'ya shadiqah itu termasuk 1 bagian dari 46 wahyu. Wahyu itu memang mempunyai tahap atau mempunyai tingkat-tingkat. Yang paling rendah tingkat itu adalah mimpi. Jadi kita menurut ini harus bersyukur, ya, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih Sayang. Kita semuanya pernah mengalami mimpi-mimpi yang indah, ya. Mimpi-mimpi yang kadang-kadang menjadi petunjuk untuk memecahkan satu persoalan atau untuk menunjukkan jalan yang harus diambil sebagai kebijaksanaan dan sebagainya. Jadi saudara-saudara kembali lagi bahwa manusia ini tanpa kecuali, tanpa memperhatikan agamanya, tanpa melihat pendidikannya, semua ini diberi anugerah yang maha hebat, yaitu yang namanya roh. Dan roh itu apa? Nabi sendiri dilarang untuk menjelaskan. Waktu ditanya orang bagaimana Anda hakikat daripada roh itu.
Nabi dilarang, jangan. Ini soal-soal yang mungkin orang umum tidak mampu menerima dengan pikirannya yang sederhana, mungkin membahayakan. Oleh karena itu, katakan saja, kulir ruhu min amri rabbi. Jawab Muhammad bahwa roh itu adalah soal Tuhan, wewenang Tuhan. Titik. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang kamu ketahui tentang roh ini secuil kecil saja. Memang ada orang yang dibuka oleh Tuhan. Dia mengetahui tentang gejala-gejala roh, pengaruh mau refleksi daripada roh, atau apa-apa yang bersifat gaib roh itu ada diberi. Ada orang kadang-kadang diem-diem itu terus melihat. Ada bayangan jelas. Setelah dia mati, ternyata wajah ayahnya yang sudah almarhum. Ada itu orang yang begitu. Dia tidak ngerti dulu apa. Ada lagi seorang ibu, anaknya berada di Jakarta. Dia tidak pikir, tidak melintas. Duh, anakku kok katok. Rumah aku nyeri ini. Malah harus salaman karo aku. Lah kok jebule sisi ana berita telegram mati ketabrak. Ini banyak loh kejadian. Seorang istri kadang-kadang itu bangun dengan kagetnya. Itu bang. Oh, dia teriak panggil suaminya yang tentara dia. Tidak tahu persis pada saat itu suaminya ditembak mati di medan perang. Ini kontak roh ini namanya. Ini yang kita itu nggak bisa. Opong ini. Ini padahal kita ini orang-orang yang tidak melakukan perawatan yang cermat terhadap kekuatan roh. Kita ini orang biasa. Kadang-kadang melihat hal-hal yang aneh. Kadang-kadang tidak nampak ya dalam bentuk gambar atau bentuk nyata. Cuma kadang-kadang ingatan. Kemarin aku kok bisa iling si A, kelingan si B, padahal saya nggak pernah rasa gitu ya. Dan ada lagi yang cuma berupa kontak. Terus ini apa itu sial, perasaan sial. Gitu. Oh, ada hukuman terhadap ini. Apa aku ini? Itu kejadian akan terjadi kurang 2-3 jam. Betul, entah rumahnya roboh, entah ada kebakaran, entah ada yang meninggal, tapi dibarengi kerasa gitu. Uang ini sial, ini namanya. Jadi artinya bahwa kecuali hubungan timbal balik antara kita dan kita manusia secara fisik, secara jasmani, hubungan antar, juga ada hubungan pikiran ada. Nah di sini orang lalu menemukan telepati apa itu, ya. Juga hubungan roh. Malah kita tidak usah jauh-jauh, ya. Buat orang yang percaya kepada sam'iyat itu artinya hal-hal yang kita dengar tadi itu dari Quran atau dari hadis. Sudah ada sabda Nabi itu yang beliau mengatakan begini, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu merupakan pasangan-pasangan. Fa'idza samakhtalafa minna tanafarat. Saya lupa persisnya. Yang memang berlainan unsurnya atau berlainan ya kalau secara barang itu bahan bakunya kalau memang berlainan ya tidak bisa kumpul, berpisah. Tapi kalau memang sudah cocok pasangan itu, bagaimanapun dia ikhtalafat. Fama tawafaqa minha ikhtalafat. Al-arwahu junudun mujannadah.
Fakhtalafa minha tanafarat wa ma tawafaqa minha iktalafat. Yang cocok meleset. Yang kita tidak atur dan tidak kita sengaja itu. Terus ada kontak. Ya bapaknya antara, coba ini ingat-ingat saja ibu-ibu yang hadir di sini. Ya. Apa sampean pernah mengalami hal-hal yang aneh yang ada hubungannya dengan suami sampean sekarang? Nah, pertama kali waktu kontak itu ada apa? Coba ingat-ingat itu dalam riwayat sampean masing-masing. Ada itu hal-hal yang bersifat gaib. Ya saya itu, ya itu sama Mas itu dulu. Ya, coba ingat-ingat itu. Kok sampai kenal itu bagaimana? Coba. Kenal kan terus, terus sampai sekarang punya anak 10 tak likur. Ya. Ini asal usulnya ki piye iki? Ngature ki piye? Ini ada hal-hal yang kata kita yang tidak ngerti tufalah. Kebetulan. Sebenarnya tidak ada kebetulan di dunia. Semua direncanakan oleh Tuhan. Tidak ada barang yang bergerak, tidak ada barang yang diam, tidak ada yang bertemu, tidak ada yang berpisah, kecuali semua dengan takdir Tuhan. Tuhan telah menetapkan polanya sudah ada. Ya. Nah, dengan macam-macam hukumnya. Ada yang disebut hukum alam. Ada yang namanya hukum alam gaib. Ada lagi hukum arwah. Hukum. Hukum itu jangan dikira hukum alam tok loh ya. Sebab orang kalau kesemsem cuma lihat hukum alam tok. Ini menyala api panas, dicemok panas, terbakar. Itu hukum alam itu. Ya. Itu memang diajarkan itu. Memang harus kita tahu itu. Tapi ada lagi. Hukum-hukum di luar ini. Hukum yang namanya hukum alam gaib. Ada. Tidak boleh disamakan. Jin, setan, malaikat. Itu punya hukum sendiri. Yang hukumnya tidak sama dengan hukum kita di bumi ini. Tidak. Mereka tidak mengenal jarak jauh. Tidak ada kilo-kilo itu, tidak ada di sana itu. Tidak ada itu. Ukuran bobot, berat, yang kilo tidak ada. Tidak ada. Itu bersifat khas. Bersifat. Sehingga malaikat itu dikatakan. Itu seperti khas. Tergantung filmnya itu, tergantung ruangan. Kalau ruangan itu besar, ya membengkak. Ya seperti hawa ini. Udara ini, ya tergantung ruangannya dong. Kalau gelas kecil, ruangannya kecil, hawa di sana yang mencium. Coba ini dibuka ini. Terus lebar, ya menjadi membesar. Nah, itu hukum lain. Enggak. Ini di alam kubur, ada hukum sendiri. Alam akhirat, ada sendiri. Karena itulah, seorang Nabi Muhammad SAW yang manusia biasa itu. Beliau ini oleh Tuhan memang sudah diperlengkapi dengan kelengkapan yang betul-betul menyeluruh. Beliau sebagai satu-satunya manusia yang diambilkan oleh Tuhan sebagai nabi terakhir. Sudah itu tidak ada lagi. Beliau sebagai satu-satunya dan sebagai penutup. Sudah itu tidak ada lagi. Ini kecuali itu beliau menurut Al-Quran dinyatakan sebagai utusan yang menyeluruh. Bukan saja untuk bangsa Arab. Bukan saja untuk bangsa manusia. Tapi juga ditugaskan Rasul ini untuk menjadi Rasul Tuhan kepada jin, setan, dan malaikat. Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun kecuali untuk melakukan perintahku, mentaati aku,
untuk ibadah kepadaku, menyembah kepadaku. Nah, bagaimana jin itu akan melakukan ibadah? Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari jin-jin itu yang diangkat jadi nabi atau jadi rasul. Tidak ada. Jadi menurut Al-Quran, tidak ada perantara untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyampaikan perintah itu langsung, itu namanya wahyu. Dan orang yang menerima langsung dari Tuhan, wahyu, itu artinya nabi. Ya, itu nabi. Kalau nabi itu diperintah oleh Tuhan menyampaikan perintah tadi itu kepada orang lain, itu namanya rasul. Nah, ini baik nabi maupun rasul tidak ada di kalangan jin itu, tidak ada. Nabi yang dari jin atau rasul. Nah, jadi kalau begitu dia perlu penghubung. Siapa yang menyampaikan perintah Tuhan kepada jin-jin itu? Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga beliau ini diutus untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada jin, bukan saja kepada manusia. Nah, disinilah maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlengkapi oleh Tuhan dengan persyaratan dan perlengkapan yang membuat beliau mampu untuk menghubungi alam-alam di luar alam manusia. Nah, ini yang kita cara logika ya. Kalau mending Nabi itu tidak mempunyai kelengkapan alat-alat lah, kalau cara sekarang ini alat-alat ya, seperti orang akan itu astronot ya, mau memasuki alam yang di sana tidak berlaku aturan seperti di bumi ya, dia harus punya alat, kapsul apa, alat teknik dan sebagainya ya. Nabi kita sebagai nabi terakhir, sebagai satu-satunya yang diandalkan oleh Tuhan, ini tidak masuk akal kalau beliau itu tidak diperlengkapi dengan perlengkapan yang memungkinkan. Nah, karena itulah di dalam hal ini jawabannya kita peroleh di dalam surat Al-Nashrah. Di sini Tuhan menyatakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Apakah aku tidak melapangkan untuk keperluanmu, laka untuk kepentingan misimu, melapangkan sadrak dadamu, jiwamu, kekuatan rohani. Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah membuang dan meletakkan hal-hal yang memberatkan pikiranmu, memberatkan rohanimu, aku bersihkan. Nah, di dalam keterangan hadis yang melengkapi ini, Nabi itu mengalami 4 kali yang kalau istilah gampang-gampangan pembedahan, operasi ya. Tapi yang melakukan operasi ini malaikat ya, bukan dokter.
Itu 4 kali. Alam nashr, apakah tidak kami urai, tidak kami bedah, tidak kami buka, lapangkan. Itu 4 kali. Pertama pada waktu beliau masih umur 3 tahun, masih bocah, masih ada di pedesaan di Sa'diyah itu adalah Halimah Sa'diyah, masih disusu oleh Halimah Sa'diyah, itu mengalami umur 3 tahun. Beliau didatangi oleh bentuk orang, malaikat, bentuk orang tadi. Ini cerita Nabi apa tuh? Itu harus diturokno terus rumah satu setengah tidak sadar, setengah sadar, kene iki dibedel, terus ngene mbuh apa maneh bisa ngene. Pokoknya cerita beliau. Ini satu. Nomor 2, saya waktu umur 10 tahun. 10 tahun ngancik mau menjadi anak tanggung, menjadi belum dewasa. Yang ketiga, pada saat saya mau diangkat menjadi nabi. Ya. Jadi waktu akan menerima wahyu Iqra bismi rabbik, saya dibegel mana? Saya dibedah. Itu yang ketiga. Keempat, waktu saya mau Isra Mi'raj. Jadi artinya nabi ini sebelum menghadapi saat-saat yang penting dalam sejarah, dalam hidupnya, itu kondisi badaniyah dan kondisi rohaniyah sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, melewati operasi rohani tadi itu, operasi malaiki. Jadi malaiki itu malaikat, bukan dokteri, bukan proses dokter. Waktu itu mungkin belum ada ya pembedahan dokter itu. Jadi Nabi sudah mengalami pembedahan. Memang itu diatur oleh Tuhan supaya kondisi Nabi kuat. Masa kanak-kanak di mana dalam umur 3 tahun itu, anak itu, Masya Allah, Nabi itu sudah dipelihara mulai kecil. Anak kecil itu yang itu cuma insting naluri makan, minum, dolan, digerakkan, bukan pikiran. Dia belum punya pikiran waktu itu. Tapi ini lebih berbahaya ini kalau dibiarkan ini. Anak kecil ini kalau dibiarkan, dia itu instinktif, kerjanya itu didorong oleh ini perahu. Jadi nur saya mudah, jadi itu mudah. Ya sama anaknya Halimah itu, ada anak teman bermain. Tahu-tahu ada orang berkelebat dari belakang itu. Itu sarungnya Kanjeng Nabi itu dipaksa suruh pakai. Jadi kau pernah tuh, Nabi itu mulai kecil tidak pernah mudah. Ya dilindungi. Jadi hal-hal yang mengurangi nilai itu sudah direksa mulai pagi-pagi, sudah mulai kecil. Nah, umur 10 juga begitu, umur yang sangat berbahaya ini. Umur 10 itu dia ke atas, itu umur apa namanya? Umur puber. Nah, itu kalau ndak awas itu. Anak 10 bagaimana arek saiki? Arek saiki bahaya loh umur 10. Sekarang ini anak-anak itu lekas dewasa. Baik yang pria maupun wanita, umur 10 iso maca saiki. Iya. Nah, ini perlu ada persiapan. Karena itu Nabi dioperasi lagi umur 10. Lalu yang mau menerima wahyu. Nah, sebelum menerima wahyu, mau menerima wahyu, beliau akan langsung berhadapan dengan pembawa wahyu yang namanya malaikat Jibril. Ini kalau kondisinya tidak kuat, ya. Kalau dia tidak diperlengkapi dengan kekuatan mental dan roh jasmani yang kuat, tidak bisa nanti, tidak mampu. Sampai kerekap itu, ya. Dia disekap oleh malaikat. Iqra. Mana Bukhari? Saya baca apa? Saya tidak bisa baca apa-apa ini. Apa yang harus saya baca? Berkas gitu. Silahkan. Berkas lagi. Iqra. Mana Bukhari? Pokoknya 3 kali. Lalu Iqra bismi rabbik.
alladzi ya baik. Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu Quran yang pertama. Oh, Kanjeng Nabi itu karena ini betul-betul hubungan langsung, kontak langsung dengan kekuatan yang besar sekali, kekuatan gaib. Itu badania secara jasmania. Gemerotos. Berkeringat. Lari. Zammiluni. Kemulono aku Khadijah. Kemulono. Gasiruni. Karena hawanya itu. Kenapa? Aduh, kemulono di aku. Kemuli. Kenapa? Wah, Ibu Khadijah itu ini perlunya. Ibu Khadijah itu karena umurnya sudah dewasa, jadi beliau ini praktis menjadi ibu penenang, ya. Jasanya bukan main. Nabi waktu kawin kan baru umur berapa itu? 25, ya. 25, sedang Ibu Khadijah umur berapa? 40. Oke, ini ada hikmah yang tersirat itu. Apa? Memang Nabi itu seorang anak yatim. Dalam perut baru 2 bulan ayahnya meninggal. Baru lahir sekian ibunya meninggal. Dititipkan pada mbahnya meninggal. Pokoknya anak yang dirundung malang ini secara zahir. Anak yang membutuhkan pelindung. Anak yang membutuhkan kasih sayang ibu. Anak yang membutuhkan perlindungan seorang ayah. Maka semua itu diwakili oleh Khadijah. Khadijah inilah yang sekaligus istrinya, ya ibunya, ya bapaknya, ya semuanya, ya perawatnya, ya segala-galanya. Ketika Nabi baru menerima wahyu pertama, Ibu Aisyah, Mas mana ya kalau manggil itu ya? Tidak usah khawatir, Tuhan tidak usah khawatir. Tuhan ini orang baik-baik. Menghubungi keluarga, tetangga. Akhlaknya dia kenal betul, persis, tahu dari dekat. Memang Nabi ini terkenal mulai sejak kecil itu. Malah beliau belum apa-apa waktu masih muda, umur 25 tahun. Itu sudah diterima oleh masyarakat Mekah. Yang kafir itu belum jadi Nabi beliau. Dan beliau karena orang yang paling bisa dipercaya, bukan saja omongannya juga hatinya. Sampai tahu semua orang Arab di Mekah kalau mau bepergian jauh, itu barang-barangnya berharga dititipkan kepada Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi ini. Pokoknya jadi bank penitipan, emas, berlian, harta, benda yang malah istrinya tidak dipercaya. Diterano dititip no bojoku hilang itu. Ambles itu. Akhirnya pedagang-pedagang Arab itu kalau mau bepergian jauh selalu barangnya dititipkan kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Dan memang terkenal sudah nama beliau. Belum harum namanya sebagai orang kepercayaan. Sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Ini Kanjeng Nabi dari sudut moral, dari sudut akhlak, dari sudut mentalnya ini sudah diakui sebagai anak yang baik. Sehingga orang yang belum dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam dan mengakui Nabi sebagai Rasul, ya, dia berkata, andai kata Muhammad itu memang diangkat jadi Rasul dan Nabi, itu logis. Itu tak, tapi dia belum percaya. Cuman memang Muhammad mulai bayi, saya tahu, mulai kanak-kanak sampai anak tanggung, sampai dewasa, sampai dia berdagang ke negeri Syria, menjalankan hartanya Khadijah, janda yang kaya itu. Itu pedagang-pedagang di sana itu bukan saja laki-laki, wanita juga. Khadijah ini kaya raya itu. Dia kalau dagang itu semua banyak ini bakul-bakule, juragan beliau itu bakule uang. Nah,
setelah mendengar cerita bagaimana Muhammad ini menjadi penitipan cuma-cuma, ya. Semua orang nitip no, wah ini akhirnya tertarik beliau ini. Akhirnya dicoba dengan diikuti oleh Maisarah. Maisarah itu bukan wanita, laki, namanya orang laki tapi namanya Maisarah. Jadi kalau ndak awas keliru nih. Wah ya pergi Muhammad ini sudah main api nih. Kenapa? Dia umur 25 pergi melakukan perjalanan jarak jauh ke Syria, berdagang, menjalankan dagang bersama Siti Maisarah. Oh, keliru dia, kecelek dia. Dikira Muhammad dan Maisarah itu wanita berduaan. Kok enak men, lah kok nginep di hotel ya apa itu? Lah keliru sampean niku. Maisarah niku jeneng wedok tapi niku wong lanang niku kacunge Khadijah. Kacunge Ibu Khadijah, seorang saudagar kaya yang menyertai Kanjeng Nabi dalam perdagangan ke Syria itu. Nah ini pulang yuk cerita loh pada Khadijah. Aduh biung katanya dia. Pun. Boten kamot pikiran kula nih. Apa? Kula niku jan pun ningali hal-hal yang aneh-aneh. Apa antara lain? Yaitu waktu kita itu berjalan di padang yang terbuka, tidak ada apa-apa, naungan, tidak ada kayong-kayong, kepanasan. Lah kok apa? Berhenti dia. Untuk menarik perhatian itu berhenti dia. Dia bernafas 2-3 kali, baru dia berkata, kami berdua waktu jalan, jauh ada mendung. Mendung itu cuma sedikit. Itu hanya melindungi kami berdua. Mengikuti kemana kami pergi. Tidak tumon katanya dia. Tidak ada. Aneh ben aja. Orang-orang sekian banyaknya di pasar yang ramai lalu lintas. Semua mendongak ke atas. Ini apa-apa. Ya, orang itu menyaksikan ini peristiwa-peristiwa begini. Nah ini Maisarah cerita. Ya begitulah saking tertariknya wah neng ini jadekno bojo gua. Dia yang melamar. Khadijah dulu ini yang melamar, bukan Nabi, bukan Khadijah. Dan Nabi ternyata memang semua yang dilakukan perdagangannya apa itu begitu jujur sampai ini. Kalau ada barang kok ono cacate. Sadurunge wong tuku dikandakno cacate dhisik. Lha petumpon. Jadi pamane kudung gitu ya. Itu kudung itu namanya wedelan anyar itu. Ya. Ya. Itu orang mau beli nih, sampean mau beli nih. Tapi ini begini, ini loh, lah ini bedanya. Lah ini sebenarnya yang asli ini warnanya. Tapi ini wedelan anyar ini. Diterangkan dulu oleh Nabi Muhammad itu loh sebelum jadi nabi ini. Lah Maisarah ini rasa jijitan. Lah itu mosok payu ngene Pak. Modele iki Pak. Dagang kok ngene. Terlalu jujur Nabi itu. Ya. Tapi yang di luar dugaan Maisarah. Justru karena itu lakunya seperti pisang goreng. Sebab orang percaya tuku nang kono kok mesti persis. Barang rombengan, ndak rombengan tuh edahan atau asli mesti nek percaya itu. Muhammad itu lho, sing di pojokan itu. Jual di barangnya itu lekas habis. Jadi yang disangka akan menjatuhkan dagangan malah laku karena kejujurannya. Ini diceritakan semua. Nah, inilah hal-hal yang disebut di dalam istilah agama irhasot. Irhasot itu persiapan sebelum jadi nabi. Ya termasuk pembedahan tadi operasi, ya. Bagaimana itu ada mendung, itu irhasot. Hal-hal yang di luar akal, irrasional. Hal-hal yang tidak bisa dicernakan dengan akal. Nah, sesudah Nabi, menjadi rasul, itu disebut mukjizat. Nah, kita dapat mukjizat. Jadi sebelum jadi Nabi, namanya irhasot. Nah, sebelum Nabi menjadi Nabi, jadi rasul, ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sampai Nabi waktu ditanya,
sampean itu bagaimana? Kenapa? Ya dirasani orang. Nabi rasul tapi buta huruf. Tidak iso nulis, tidak iso moco. Lagi apa masa iso diterima ini? Hah? Justru karena dia tidak bisa membaca dan tidak menulis, itu termasuk mukjizat. Loh, kok mukjizat? Iya. Setelah Quran siap, setelah dinilai oleh ahli-ahli kitab lama, oleh orang-orang pastor-pastor, pendeta-pendeta Yahudi dan Kristen yang ada waktu itu, dan juga diperiksa oleh ahli-ahli bahasa Arab, pujangga-pujangga, ini Quran ini bukan main. Mustahil kalau seorang buta huruf seperti Muhammad bisa menulis seperti ini. Tidak bisa. Dia tidak bisa menulis seperti ini. Apalagi ini ceritanya di sini terkandung hal-hal yang terjadi zaman purba, prasejarah. Ada dalam Quran. Ini bagaimana dia tidak pernah menghubungi ahli-ahli kitab. Dia tidak pernah berguru, dia tidak pernah belajar. Dia tidak pernah membaca, sebab dia tidak bisa baca. Gak bisa. Buta huruf, betul. Nah, disinilah terbalik. Kalau orang menilai buta huruf Nabi itu dengan mata mengejek, justru itu merupakan mukjizat. Itu merupakan kebanggaan dari Nabi. Justru karena beliau itu buta huruf, itu menandakan bahwa dia itu memang betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Kalau bukan Rasul, bukan Nabi, tidak mampu dia berkata begitu yang hebat-hebat, apalagi berupa Al-Quran ini. Jadi kalau disebut Quran ini karangan Muhammad, buah tangan Muhammad, nggak bisa dibenarkan. Bagaimana seorang buta huruf mau menulis? Dari mana dia memperoleh bahan-bahannya? Hah? Dari mana? Karena itu waktu ditanya, sampai itu ya apa sih kok model-model? Jawab beliau bagaimana? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku langsung dididik oleh Tuhan. Dan dia pendidik yang paling baik. Jadi semua memang langsung dari Allah ya. Semua persiapan apa, Qur'annya ya, itu irhasat, mukjizat, semua saya itu enggak. Sama Tuhan yang langsung mendidik saya. Jadi kalau saya disebut sebagai murid, akulah murid Tuhan. Kalau saya disebut belajar, saya belajar langsung dari guruku, yaitu Tuhan. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, saya dididik oleh Tuhanku dan dia telah mendidik aku dengan sebaik-baiknya. Jadi inilah sebabnya maka beliau pada saat akan menempuh perjalanan yang cukup jauh, di mana beliau akan diperkenalkan dengan alam-alam yang aneh-aneh, alam-alam yang gaib dan alam yang lebih gaib daripada yang gaib. Alam yang lebih gaib dari yang gaib. Beliau untuk keempat kalinya menerima operasi. Jadi operasi tadi 4 kali, ya. Umur 3 tahun masih dalam momongan Halimah As-Sa'diyah. Terus umur berapa? 10 tahun, iya. Terus di saat beliau akan menerima wahyu pertama, akan diangkat jadi rasul, beliau juga mengalami pembedahan. Dan yang keempat, ya ini, mau melakukan Isra Mi'raj. Ini betul-betul satu peristiwa yang luar biasa. Sebab beliau dengan perjalanan Isra Mi'raj ini langsung memasuki alam, yaitu alam gaib. Saya dalam kesempatan yang lain pernah menguraikan ya, bahwa Isra Mi'raj ini merupakan 4 pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pengalaman beliau dengan buruknya dari Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, jarak yang beribu-ribu itu,
kilo ditempuh dengan kendaraan yang disebut buraq. Ini kendaraan saya kira tidak menjadi soal perjalanan ini. Ini bisa sekarang orang menempuh perjalanan jarak jauh dengan kepandaian teknik, yang teknologi bisa dengan cepat. Lalu ini yang pertama. Lalu yang kedua, beliau sesampainya di Palestina, beliau diberi alat untuk naik. Alat ini disebut Mi'raj. Mi'raj itu kalau dimaknai secara lugu, ondo atau tempat naik, alat untuk naik, itu Mi'raj. Mi'raj. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak diceritakan. Cuma ya kira-kira seperti lift gitu, liftnya hotel-hotel yang besar itu, gitu, ya ditarik ke atas. Jadi Nabi yang ditarik dengan lift ya tidak apa-apa ya, biasa saja. Nah, ini alam kedua ini sudah. Kalau dari Mekah ke Palestina ini alam biasa, bumi-bumi kita ini biasa. Ini yang disebut alam syahadah, alam dunia, alam bumi, alam nyata, alam fisik. Tapi dari Palestina dengan alat untuk naik yang disebut Mi'raj, nah beliau sudah mengalami hal-hal yang luar biasa. Beliau yang disebut katanya langit pertama, 2, 3, ketemu dengan nabi-nabi yang sudah ratusan ribuan tahun itu. Tapi ada ya jegrek wujudnya itu. Assalamualaikum. Malah Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa. Bukan main ini. Ini yang sudah terjadi ribuan tahun. Dialami langsung ini. Ya bicara, ngomong biasa itu. Malah beliau ini diantar terus oleh malaikat Mikael sama Malaikat sama Jibril. Terus sampai ke satu batas. Nah ini mulai naik ini namanya alam gaib. Alam gaib. Atau disebut alam malakut. Alam malakut. Sampai di satu batas. Batas ini namanya perhentian. Berakhirnya semua perjalanan. Muntaha. Sidrah. Sidrah ini batas. Al-muntaha tempat berhenti, tempat berakhir. Jadi ini sebagai stasiun, ya, sebagai stasiun yang dari bawah sampai di sini stop. Ini namanya Sidratul Muntaha. Nah, sampai di sini Nabi itu dibisiki oleh malaikat Jibril. Nabi, ya maaf, saya dan malaikat Mikael tidak bisa terus mengiringi penjenengan ke atas. Loh, kenapa? Maaf, kondisi kami tidak memungkinkan. Di sana ada alam yang lain daripada yang lain. Kalau saya Jibril ini masuk ke sana tanpa izin Allah, tidak seorang makhluk pun diizinkan oleh Allah selama ini, kecuali baru sampean, baru penjenengan ini. Saya sendiri sampai hari ini belum diizinkan untuk masuk ke alam penjenengan Allah. Loh, saya sendiri, iya. Nek apa saya ini? Ya gitu, iya. Apa? Tidak ada, Mi'rajnya sudah habis. Mi'raj sampai di situ aja. Alat naik liftnya itu sampai di situ berakhir. Di situ itu entah bagaimana caranya Nabi masuk ke alam. Ya kira-kira ngawang gitu, kira-kira. Ya kira-kira seperti astronot itu. Di atas itu kan terus bisa ngambang gitu. Iya. Nah itu kita sendiri sudah percaya pada astronot. Tapi kepada Nabi kok repot harus percaya. Bisa tetap dilogika, dirasional kan gitu ya. Nah ini setelah sampai di sana ternyata beli sendirian, ijen kelem. Nah, ini alam di atas muntaha tadi itu disebut alam Jabarut. Jabarut. Nah, di situ Nabi kadang-kadang repot. Wah, repot tadi. Wonten napa mau untuk mriku Gusti? Ditanya biasa atau wawancara itu biasa. Sudah datang berjalan. Ya, ngono lah.
saya lihat lautan sinar, repot. Tidak ono tunggale kok ora ini renet tunggale. Ya apa indahnya bagaimana ya nek kitab-kitab ku nek wong kanca-kanca. Iku ono pohon yang daunnya seperti telinganya gajah. Ketek bahasa itu. Ketek bahasa itu sebenarnya. Iya. Enggak, jauh dari itu. Enggak bisa dilukiskan alam sana. Sehingga kalau kita pakai kacamata ukuran sini, enggak bisa. Ya. Jabarut. Sampai di satu batas yang namanya mustawa. Ini ijen kan Nabi. Lah kok di situ mustawa. Langsung Nabi itu berhadapan tatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Dan merintih. Nah ini keistimewaan beliau. Beliau dalam wujudnya sebagai manusia yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan ini. Ternyata akhirnya memang beliau dipersiapkan oleh Tuhan untuk langsung bertatap muka, bertemu, berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Ini mustawa. Jadi Nabi itu bukan sekedar teori. Bagaimana saudara akan mempercayai seorang dokter yang belum pernah hidup dan mencoba di praktikum, belum pernah mencoba di laboratorium, belum pernah dia itu mencobakan apa itu namanya obat-obat itu pada manusia atau pada binatang, eksperimen. Bagaimana akan mempercayai dia kalau cuma teori seperti ya kebanyakan kita kalau ada orang sakit itu wabeh jadi dokter. Oh ini obat ini. Ini dituruti kabeh iso gak karu-karuan penyakit ini. Oh manusia yang ngomong itu semuanya cuma ngomong toh. Lu sampe loro niku ngeten, nek kencing manis lu ngeten. Tak pikir kok ngungkuli dokter spesialis iki. Biasa. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui dengan nyata baik pengalaman pribadinya maupun kemampuannya dan latihan-latihannya, pengalaman-pengalaman, tidak mungkin dia itu bisa dipercaya untuk memegang tugas. Iya apa enggak? Nah ini cara logika. Begitu juga Nabi. Kalau Nabi tidak mempunyai kekuatan fisik dan mental rohaniah, tidak dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang aneh bin ajaib, yang berarti gaib, sehingga beliau di dalam peristiwa itu Mi'raj sekaligus telah langsung memasuki 4 alam. Dan ternyata alam ini memang ada 4, dan masing-masing alam itu mempunyai hukum alam sendiri-sendiri, nggak sama. Jadi kalau ada orang yang mau bersih tegang urat, semua mau diukur dengan hukum alam di sini, hukum alam bumi, iya. Hukum di sini yang pakai sebab akibat, ini alat positif, ini negatif, ini begini, ini ya semua kimia itu. Terus dengan wah payah. Ini saya ingat ceritanya ikan yang ada di akuarium. Ikan yang di akuarium itu memang dia tidak sempat untuk melihat alam yang lain. Alamnya dia cuma di dalam air tok. Kalau kita bisa wawancara sama ikan ini, ikan, dunia itu apa? Dunia itu air. Kalau kita tanya apa pengalaman yang indah-indah, ya rumput, tuket, apa? Ya cuma cerita di situ tok. Dia kita beritahu, oh goblok kamu. Loh kenapa goblok? Saya paling pintar. Loh ada lagi makhluk yang lebih hebat. Apa? Sapi. Apa sapi nggak ada? Dia memang nggak pernah lihat itu. Bagaimana dia akan melihat sapi? Ada alam lain itu. Dia kalau diintah mati lah, repot. Diintah teko banyu ngene iki lho, iku sapi lho iku. Macam kita ini yang mau kuminter dengan ilmu teknik dan ilmu akal rasio segala macam, nggak percaya alam-alam apa, nggak ada, jin nggak ada.
Malaikat, itu nonsen, sama jempol. Surga, surga yang sini, Hollywood ini surga. Kok mau cari-cari yang bukan-bukan, katanya dia itu begitu. Nggak percaya, persis ikannya tadi. Ikan dalam akuarium tuh. Mbok dia apa-apaan kon percaya nih anak slender gak percaya. Apalagi ada pesawat terbang, ada ini, dia geleng-geleng, mau percaya. Nabi sebagai ikan, beliau dimasukkan ke alam-alam yang besar. Dia bertemu dengan malaikat, langsung malaikat Jibril itu menampakkan wujudnya yang asli 2 kali. 2 kali dilihat oleh Nabi. Ini wujud saya sebenarnya. Nabi mampu 2 kali melihat malaikat Jibril. Ini dalam Quran disebut. Bertemu dengan alam-alam yang saya terangkan tadi, yang namanya alam malakut. Pertama alam syahadah, alam nyata, alam bumi, terus alam malakut. Ini mulai naik sampai ke batas muntaha tadi, sidratul muntaha. Terus lebih dari itu namanya alam jabarut, di mana malaikat Jibril sendiri dan semua makhluk tidak diizinkan masuk ke alam. Ini namanya alam jabarut. Kemudian sesudah itu mustawa, itu juga merupakan alam yang namanya alamul izzah. Alamul izzah. Alamul izzah ini alam yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dinyatakan dengan tulisan, tidak bisa diuraikan dengan gambaran-gambaran. Tidak bisa. Bagaimana, tidak ada bagaimana di sana. Di mana tidak ada di mana. Mengapa tidak ada mengapa. Ini namanya alam Tuhan. Alam Tuhan itu tidak ada kaifa, bagaimana, di mana, mengapa, nggak ada. Ini saya kutip keterangan dalam Quran, yaitu surat Al-A'raf yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Surat Al-A'raf ayat 188. Terus yang kedua, dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi, ayat terakhir, ayat di belakang, yang berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Orang mempelajari kepribadian Nabi memang tidak gampang. Untuk itu diperlukan bahan-bahan yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada yang paling representatif, paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menerangkan Nabi melebihi Al-Quran. Karena itu tentang siapa Nabi, bagaimana peranan Nabi, itu semuanya tercantum dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis-hadis sebagai bahan pembantu. Contohnya ini ya, sebagai contoh ya, bagaimana lengkapnya kalau kita ingin mengenal siapa Nabi Muhammad itu. Beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Apa saja yang menyangkut kehidupan beliau, apa saja yang menyangkut kepribadian beliau, ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kelahiran beliau tersebut dalam surat Al-Fil. Peristiwa pembedahan tersebut di dalam surat Alam Nashrah.
keangkatannya beliau sebagai Rasul, sebagai Nabi, tersebut di dalam surat Al-Alaq. Bagaimana masa kanak-kanaknya, tersebut dalam surat Ad-Duha. Bagaimana perjalanan dan sejarah beliau berakhir, itu dijelaskan di dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu merupakan akhir kehidupan Nabi, akhir tugas dan akhir misi Nabi. Sehingga waktu ini dibacakan, sahabat Umar dan sahabat Abbas nangis. Nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Katanya orang-orang. Ini kan hasil puncak klimaks daripada perjuangan Nabi. Semua orang masuk Islam, menerima Islam berbondong-bondong. Mekah sudah dapat kembali lagi. Dan. Yang tadinya kita orang usiran, diusir. Sekarang menjadi orang yang berkuasa. Tadinya orang Islam hanya 2 orang, 4 orang. Sekarang menjadi waktu itu 114.000 orang. Waktu turunnya surat. Semua orang sudah mengirimkan utusan dari pelosok-pelosok. Turunlah ayat. Kenapa kok malah justru nangis? Saya menangis. Kenapa? Karena ini artinya sudah merupakan tanda bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kaget orang-orang. Kenapa? Iya. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, kalau orang itu sudah naik ke puncak gunung, sampai di puncak, dia artinya akan turun. Kalau tugas Nabi sudah selesai, semua sudah selesai, itu artinya sudah habis tugas Nabi. Jadi terdengar Nabi, maaf ini teman-teman banyak ngomong singkat enggak ilo ya. Oh, idza jaa nasrullah ini dibacakan itu di muka jamaah haji yang kumpul waktu itu, ya, di Arafah. Nah, kok mereka itu nangis, katanya Nabi mau meninggal sebentar lagi. Iya. Iya. Betul, sudah itu 81 hari meninggal. Kenapa? Iya, saya sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa saya tidak akan lama lagi. Saya sudah tugas sudah selesai dan sebagainya. Jadi kalau kita itu mau membaca dan mengenal Kanjeng Nabi yang kemarin kita peringati mauludnya ini, ya, ini saya kira perlu orang sebagai orang Islam. Kalau kita tidak mengenal Muhammad sebagai Nabi, saya menyebut yang salah. Muhammad sebagai Rasul, Muhammad sebagai manusia, Muhammad sebagai anak-anak, Muhammad sebagai pemuda. Kalau kita nggak kenal, kalau kita mau memasrahkan hidup kita ini di bawah petunjuknya, bagaimana? Kita harus kenal. Dan perlu saya tegaskan, tidak ada orang yang paling terbuka sejarahnya, paling terbuka rumah tangganya, paling terbuka kepribadiannya melebihi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayo wacana, ayo sampai nalika dipaidu mek pangeran diterangkan dalam Quran. Abasa wa tawalla, dia merengut, wa tawalla, dan melengos. Anja'ahul a'ma, karena didatangi oleh seorang buta. Ditegur. Loh, teguran Tuhan itu dicantumkan dalam Quran dan dibaca oleh Nabi untuk dibaca oleh kita sepanjang zaman. Ada pemimpin yang begitu. Biasanya kalau riwayat pemimpin sing hati-hati toh. Iya dah? Biasanya itu begitu. Enggak, ini Nabi itu dari semuanya dibuka. Bagaimana dia kawin dengan orang yang sudah umur 40. Anda enggak kira-kira pemimpin yang mau menerangkan begitu? Umpama dia kawin dengan orang, oh malu Pak, apa itu rahasia, itu rahasia intern katanya ya. Ini tidak ada rahasia. Nabi adalah terbuka. Pribadinya segala-galanya. Boleh dibaca, boleh dipelajari. Ini yang perlu kita yakini. Yang pokoknya
saya akhiri pengajian ini dengan satu kesimpulan. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dia innama ana basyarun mithlukum. Memang manusia biasa. Dalam arti dagingnya, darahnya, suka makan, minum, ngising, ya nun sewu, sare, ya lorong, ngelu, ya apa. Ya, memang biasa. Tapi beliau justru karena tugasnya itu, beliau itu telah diberi persiapan oleh Tuhan untuk kuat menghadapi alam-alam dan segala hubungan antar yang harus dilakukan beliau. Beliau langsung berhubungan dengan orang-orang di alam kubur. Ini ada hadisnya. Mana dia bicara, Abu Jahal. Setelah 3 hari perang Badar, Abu Jahal semua itu sampai ditegur oleh Sayyidina Umar. Loh Nabi, kok bicara memanggil-manggil Abu Jahal? Si siapa lagi ada 4-5 orang yang dipanggil oleh Nabi, lawan-lawannya. Apakah engkau telah menerima, menyatakan, telah menyaksikan, membuktikan janji Tuhanmu? Saya sudah menerima janji Tuhan. Kamu bagaimana? Wawancara. Nah ini, Sayyidina Umar, lagi. Bagaimana apa mereka itu bisa mendengar waqad jayafu, padahal mereka sudah jadi bangkai? Umar, mereka, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Cuma mereka tidak bisa jawab. Jadi mereka itu berwawancara dengan Nabi. Nabi sebelum meninggal pergi ke Baqi, diikuti oleh seorang sahabat, bicara ngomong. Beliau itu langsung berhubungan dengan alam-alam gaib biasa itu. Dengan malaikat Jibril dia sudah sahabat yang intim, bagaimana dengan yang lain gitulah. Nah karena itu ya, di dalam sebuah tafsir ini saya bacakan kepada saudara-saudara, walladzi yajibul imanu bi, termasuk yang wajib kita iman. Nah ini catatan saya untuk pengajian sekarang ya. Yang wajib iman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lam yantaqil minad dunya, tidak berpindah dari dunia ini, tidak meninggal, hatta a'lamahu Allahu bi jami'il maghibat, sampai Allah telah memberitahu beliau dengan segala macam yang namanya gaib-gaib. Gaib-gaib allati tahsulu fid dunya, yang terjadi di dunia kita ini, wal akhirah, dan juga di sana. Semua diungkap bahwa ya'lamuha kama hiya aina yaqin. Maka Nabi bisa mengetahui keadaan itu seperti apa adanya, apa wujudnya yang sebenarnya. Lima warada, karena ada sabda Nabi mengatakan rufi'at liyad dunya, dunia alam semesta ini telah diangkat di hadapanku, pertunjukkan di mukaku. Fa'ana anzuru ilfiha, maka aku bisa melihat isinya alam semesta bukan alam bumi, alam semesta diperlihatkan. Saya bisa melihat fiha, di dalam alam semesta ini, kama anzuru ila kaffi hadhihi, seperti saya melihat telapak tangan. Jadi Nabi itu sebelum meninggal dunia, beliau ini sudah diperlengkapi dengan pengetahuan, sehingga seluruh isi jagat raya ini, baik alam malakut, alam syahadah, alam nyata, alam fisik, alam malakut, alam gaib, alam jabarut, alamul azzah, dan segala alam-alam ini sudah diperlihatkan pada Nabi, katanya, sampai saya itu melihatnya itu seperti melihat telapak saya ini. Ya gini. Ya, malaikat Jibril, swarga. Malah Nabi pernah masuk surga, melihat sendiri, menyaksikan. Ya kalau tidak begitu, bagaimana dia akan menjadi juru dakwah? Bagaimana dia akan jadi dokter kalau dia sendiri tidak pernah nyekel borok wong? Ono dokter datang nyekel borok jijik, nggak iso jadi dokter nek ngono. Harus mentolo, delok getih sing kececeran, delok utak sing kececeran, demuk-demuk, ndak gila. Nek wong gila aja dadi dokter. Oh gila ndak bisa, harus
mengalami. Nah ini Nabi diperlengkapi dengan ilmu-ilmu itu. Sehingga beliau ini dikatakan di sini wa ghairu dzalika mimma tawatarat fil akhbar, banyak hal-hal yang diceritakan. Jadi berita hadis dan sebagainya. Kalau di dalam Quran kita melihat Nabi digambarkan orang biasa, memang orang biasa. Biasa dalam arti fisik, ya, fisik. Tapi rohani bukan main. Tidak bisa disamakan dengan orang lain. Umpamanya dia tidur. Tidurnya Nabi itu hanya tidur fisik, mata. Tapi hatinya tidak pernah tidur. Jadi beliau kesadaran itu tidak pernah hilang. Jadi apa itu alam tidak sadarnya itu tidak ada. Kan ada yang namanya alam tidak sadar, ya, underbewusstsein. Itu buat Nabi tidak berlaku itu. Nabi dalam tidur bisa terima wahyu. Seperti Nabi Ibrahim yang mimpi disuruh nyembelih anaknya, itu terjadi dalam mimpi itu. Itu wahyu lewat mimpi, lewat tidur. Jadi kata-kata tidur tidak. Jadi kalau ada hadis Nabi semaput, itu bukan semaput dalam arti tidak sadar, ya. Itu hanya fisik saja. Jadi kalau disebut innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Walau kuntu alamul ghaiba, andai kata saya mengetahui barang gaib, lastaksartu minal khair. Ini kalau melihat kata-katanya seolah-olah Nabi itu nggak ngerti apa-apa mengenai ilmu gaib. Nggak masuk akal, Bang. Bagaimana seorang Nabi mau cerita tentang surga, malaikat, tentang alam yang serba aneh-aneh, kalau dia sendiri tidak punya pengetahuan apa-apa, cuma teori, ngomong. Lah kok jari siapa? Ya jari Allah, jari malaikat. Lah kok jari dari boten. Apa tuh? Propagandis pasaran. Iya, ini propagandis pasaran kalau gitu. Jadi Nabi itu, Rasul kita ini, bukan main. Fisiknya biasa. Fisiknya inilah yang dikatakan hamba. Abduhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu. Hamba. Hamba. Apa dia? Dia kawin. Dia tidur, dia ngantuk, ya biasa makan, minum, hamba. Tapi abduhu wa rasuluh. Nah, rasulnya ini yang istimewa. Annama yuha ilayya. Ya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Nah, yuha ilayya yang ini yang tidak boleh. Kalau kita di dalam biasanya mulutan, saudara-saudara ikutilah jejak Rasul. Laqad kana lakum, dalilnya kan gitu biasanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Banyak. Di dalam sejarah Nabi ini banyak contoh teladan, contoh lah. Jadi sing ono sing dicontoh ki apaan? Ono sing takon iki dicontoh apa nih? Nah, di sini kita harus hati-hati. Sing dicontoh niku kehambaannya, ya. Beliau sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang yang mengeterapkan teori-teori bumi, hukum alam. Dia berjuang, dia perang, dia catu, dia gugur anunya itu. Tapi ini bab kerasulannya jangan ditiru-tiru. Lepas itu mana gua. Gua menang dekem, karena mengheningkan cipta, cari ilham, cari wahyu. Apa sih? Mbok menawa kayak Nabi Muhammad. Bahaya ini. Sampai mau meniru-niru rasulannya ini, wah, maaf ini jangan. Yang mengenai hambanya itu boleh. Bagaimana sikapnya kalau makan, bagaimana kalau duduk, bagaimana kalau senyum, itu dicontoh. Bagaimana beliau menjalankan kebijaksanaan, leadershipnya, kepemimpinannya, bagaimana mengatasi kemelut di kalangan sahabat-sahabatnya. Hal-hal itu. Tapi kalau mengenai hal-hal yang aneh-aneh, jangan coba-coba. Tidak sanggup sampean. Sampean akan berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan malaikat. Nanti dulu. Ada orang ini, saya sudah dapat wahyu. Apa? Ini hak, saya bukan ngarah. Saya punya murid, malah mahasiswa. Bagaimana ngelakoni apa saya tidak tahu. Pokoknya terus datang pada saya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Serius, dia aja. Saya ingin berbisik-bisik sama Ustaz, sama guru, sama Kiai. Ya, saya ajak di lori langgar itu di kamar. Berduaan tuh itu betul.
Berbisik-bisik. Ah, Kiai, saya baru menerima wahyu. Wahyu bagaimana? Saya rada tidak percaya. Tuhan Allah memanggil saya. Tuhan bicara pada saya. Begini. Sambil meripatnya itu rada tidak gendang. Oh iya, saya rada wedi. Ini modelnya ini kok rada nyeleneh. Padahal murid saya ini betul. Dia kok serius dong. Saya ini didatangi oleh Tuhan. Kok diajak bicara. Saya. Coba tolong ini Pak Kiai. Cuma sampai yang bisa nolong. Saya memang disuruh oleh Tuhan suruh kepada Kiai. Saya suruh tanya sama Kiai. Suruh minta. Wah kok jadi sasaran saya ini. Iya saya. Banyak yang tidak patut lah saya omongkan. Banyak. Masya Allah. Saya sudah tidak ragu ini. Jin. Yang rusak dia itu jin. Yang mengaku Tuhan. Setan itu. Orang yang tidak punya pedoman. Orang yang tidak mempunyai pegangan. Mudah tergelincir di sini. Sebab gaib itu banyak. Allah gaib. Malaikat gaib. Setan gaib, iblis gaib, jin gaib. Bagaimana kita akan bedakan? Kalau kita tidak punya pegangan. Nah, oleh sebab itu tidak ada pegangan kecuali Quran dan hadis. Kalau yang memberitakan itu bukan Allah sendiri lewat Quran atau Nabi sendiri lewat hadis, kita jangan berani-berani main api. Di sini banyak orang tergelincir. Orang yang tadinya iman, orang yang tadinya Islam, orang yang tadinya ibadahnya tekun, karena main-main perkara yang begini-begini ini, ya, dia tergelincir. Akhirnya tidak melakoni, tidak salat, tidak apa dia. Saya sudah dibebaskan. Loh, yang membebaskan saya. Wah, pokoknya sing tidak kamot-kamot ini. Ngomong sing tidak kamot. Saya sudah ketemu si A, si B. Loh, ketemu siapa? Itu bapak sampean itu kayak gitu. Saya tidak tahu. Saya begitu mau begini. Saya ketemu, wah, ini repot saya. Saya sendiri tidak bisa buktikan. Bagaimana saya mau membuktikan? Tidak bisa. Jadi saya menengahi soalnya percaya pun tidak tahu. Nah, saya pikir saya apa? Saya lihat pedomannya. Saya dapat pedoman. Apa? Quran hadis. Kalau cocok dengan bunyinya Quran hadis, oke. Kalau tidak ya maaf saja. Sebab orang yang gaib itu banyak, yang ngerti gaib. Memang saya akui kekuatan rohani manusia ini merupakan perbendaharaan yang hebat. Kalau orang berlapar-lapar, orang mengurangi hawa nafsunya, orang banyak bersamedi, mengadakan pengheningan cipta, dan bisa dia mempunyai kekuatan gaib. Bisa, siapa saja boleh. Bisa. Nanti dia akan melihat dan merasakan kekuatan yang luar biasa. Super dari kekuatan gaib. Dia sampai bisa ada tamu masih jauh, dia tahu aku bakal oleh saya ini anak saya toko Surabaya. Tidak usah dia wali, tidak usah dia nabi, tidak usah dia Islam, orang kafir pun bisa. Barang sampean sing dicolong niku nggih. Niku dicepit nang ndek lawangan niku lama. Itu aja, memang ada. Juga orang, sampean sakit nggih. Nggih, putih. Parah. Ada. Tidak usah wali, tidak usah nabi, tidak usah Islam. Tidak usah. Loh, itu bagaimana? Iya, memang itu kekuatan roh itu. Kalau dipelihara, semua bisa itu. Akhirnya dia luar biasa. Ini banyak orang India. Banyak orang yoga. Mereka itu bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Yang luar biasa. Ya, ini. Untuk membedakan ini. Kita harus hati-hati. Dan maaf ini. Kalau ada di antara kita yang pernah mengalami begitu. Hati-hati. Ojo mutusin. Ya. Iya, akhirnya seperti murid saya itu katanya ketemu Tuhan, dijak omong Tuhan. Wah, repot ini saya. Anak ini, aduh. Memang saya akui. Tapi
di antara orang yang ngerti hal-hal yang serba gaib, ya, memang gaib dia tahu karena dilatih, ya. Seperti juga ilmu teknik mendatangkan roh. Itu di Inggris banyak sekarang. Orang bisa mendatangkan rohnya orang yang sudah mati ratusan tahun. Neneknya, kakeknya itu didatangkan. Banyak ini difilmkan itu, iya kan? Mendatangkan orang yang sudah mati, orang ngomong itu. Orangnya seperti orang kesurupan gitu. Pengadaan sadar. Itu ilmu-ilmu begitu di Eropa sudah banyak, di Inggris yang paling ini menjadi pusat. Malah di sana ada lembaga riset khusus mempelajari ini secara ilmiah. Ya, entah bagaimana itu hasilnya. Cuma di antara yang gaib, yang tahu gaib, nah ini yang lebih banyak. Yang gaib. Nah, ini yang saya minta perhatian. Ya, betul ini, saya bukan guyon ini, ya. Sekalipun sampean ketawa, kalau ada wali, ya, waliullah, kekasih Tuhan, maka masih lebih banyak yang 5 wali, yang etok-etok hati wali. Gak usah wali. Zaman Nabi kita 4 orang yang mengaku Nabi. Coba. Yang paling tanggung Nabi Muhammad itu ditandingi oleh 4 Nabi palsu. Coba. Dia mengerti hal-hal yang gaib, yang aneh-aneh. Ada ini namanya, yang satu itu karena dia nebak bener terus ngaku Nabi. Ada nebak apa gitu, ada peristiwa gini, Tolhah atau Tulaikha atau apa itu. Dia terus mengaku jadi Nabi. Ada lagi yang dibalik Tuhan, itu idunya itu mati. Kalau itu terus harum, terus bisa diminum. Akhirnya bareng itu nih siji pamer itu nih sumur, akhirnya buatin. Dibalik kalau pangeran. Buatin, tidak ranu. Memang dia gitu, memang diajar oleh Tuhan. Memang asalnya harum, aneh deh. Malah saudara-saudara, besok menurut cerita hadis kita akan menangi orang yang namanya Dajjal. Jadi tidak bisa diragukan. Dajjal itu digambarkan oleh hadis seorang yang mampu menyunglap tanah gersang menjadi subur. Seketika. Itu kerikil-kerikil dikumpulkan, dia duting menjadi emas, berlian, inten apa, langsung. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang sudah mati dihidupkan. Dajjal cuma dengan satu permintaan. Kamu ikut saya, kamu mau kaya sekaya-kayanya ini, kerikil kayak berlian, sopo sih tidak kepincut. Rumahnya rumah gede akhirnya menjadi gedung. Seperti disunglam itu kepada Dajjal besok akhir zaman. Kalau sudah mau kiamat itu mesti ketemu. Saya sampean ketemu. Wah, mau saya tunggu saja tanggal mainnya. Buktikan aja nanti. Dan dia akan duting. Hei langit, turun hujan. Cuma satu. Kamu harus mengakui aku Tuhan Allah. Nah, di sini ujiannya. Orang yang tidak kuat imannya karena melihat kenyataan yang aneh. Asyhadu. Lalu syahadatnya ganti, bukan Allah ilaha illallah, tapi anna dajjal Allah. Nah ini berubah. Ini besok. Ini betul-betul akan terjadi. Tapi kalau itu sudah muncul, itu artinya sudah akan kiamat. Ya siap-siap saja kita. Kalau itu. Jadi pokoknya tentang gaib ini seperti yang ditanyakan, bagaimana saya kalau datang kepada dukun, tentang nasib, tentang jabatan, tentang kecurian, tentang apa lagi Bu? Ini yang tanya ibu ini, ada ibu tanya apa? Ingin lulus ujian, ingin dapat SIM tanpa bayar, umpamanya lo ini ya. Walhasil nanti insya Allah akan saya lanjutkan keterangan dalam menjawab ini secara lebih terperinci lagi. Cuma yang kita harus percaya ini yang pengajian malam ini, kita tidak boleh ragu dan wajib iman bahwa Muhammad Rasulullah yang kita disuruh mengikuti jejaknya, mencontoh teladan. Itu mencontoh teladan dalam arti kemanusiaannya, dalam kehambaannya. Tapi bahwa
beliau ini adalah Rasul yang luar biasa. Nah ini harus wajib kita percaya bahwa beliau mulai kecil sampai wafat, beliau telah diperlengkapi kerohaniannya dengan yang namanya irhasot. Irhasot itu hal-hal yang luar biasa sebelum diangkat jadi nabi. Itu namanya irhasot. Lalu sesudah jadi nabi, beliau diberi yang namanya mukjizat. Mukjizat. Nah, mukjizat. Sehingga kita wajib percaya bahwa beliau sudah menyaksikan sendiri dan mengetahui segala yang namanya gaib dengan izin Allah. Cuma di antara yang beliau terima tentang gaib-gaib itu ada yang boleh diterangkan kepada orang lain, ada yang tidak boleh disiarkan. Hanya kepada beberapa orang. Antara lain yang pernah dibisiki Nabi dan sesudah itu orang itu tidak berani cerita. Ya, karena hebatnya berita yang dibisikkan Nabi, yaitu dua orang yang saya tahu. Satu sahabat Abdullah ibnu Abbas, dua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat ini istimewa, dipanggil, dibisik. Di dalam Quran memang ada, kalau mereka tahu apa yang kamu tahu Muhammad, tentunya mereka akan menangis dan tidak bakal sempat untuk ketawa. Jadi ada hal-hal ilmu yang memang tidak boleh disiarkan, top secret. Ini memang nggak boleh, ini rahasia Tuhan ini, ya. Ya, insya Allah minggu depan. Tapi ini tadi saya pikir menerangkan apa ini? Nah, ini katakanlah dalam rangka mulut ini, ya. So, terus terang aja kita harus ini sekali-sekali itu ya mengenai Nabi ini perlu. Supaya kita itu makin merasa dekat, merasa akrab dengan Nabi. Iya tak? Kita supaya kenal lebih bagaimana sih Nabi kita itu. Sebab terus terang kita ini termasuk orang yang dipuji oleh Quran. Kenapa? Lalu tidak tahu roh wujudnya Nabi Muhammad. Orang tahu roh, orang tahu kepedok. Lah kok imannya percayanya kok ngadu bilang. Itu dipuji. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya padahal mereka tidak tahu. Sampai nama pernah ketemu Nabi Muhammad? Enggak tahu saya. Tapi percaya malah cinta kita itu. Iya tak? Nah, untuk menambah supaya kita tambah cinta kepada beliau, supaya kita itu tambah akrab, maka perlu sekali-sekali kita itu mendengarkan tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan beliau. Nah inilah yang saya gunakan kesempatan sedikit ini. Cuma yang penting kita supaya yakin bahwa Nabi ilmunya, pengetahuannya betul-betul bisa dipercaya. Tidak usah ragu. Kalau Allah yang mengatakan atau Nabi Muhammad yang mengatakan, apapun beratnya tentang hal-hal yang gaib-gaib, tidak usah ragu. So, beliau ini orang yang sudah punya pengalaman langsung ini tentang gambaran surga, neraka, bahwa di kuburan itu ada siksa apa tidak ada siksa, nikmat kubur apa itu, tentang bidadari, tentang hal-hal yang gaib yang terjadi di sekitar nasib kita. Asal Nabi yang mengatakan, nah inilah yang disebut sama ayat, ya. Berbahagialah mereka yang mempunyai sandaran di dalam perjalanan hidupnya, ya. Kalau kita masih mampu dengan panca indera, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, ya, wa hadainahu najdain, yang diberi panca indera, gunakanlah panca indera dalam hal-hal yang bisa masuk dalam lingkungan panca indera. Hal-hal yang masuk akal, cukup akalmu gunakan. Tapi kalau panca inderamu tidak mampu menjangkau, akalmu tidak sampai di sana, nah sambunglah dengan kabel apa namanya? Iman. Nah untuk iman ini hati-hati. Siapa yang kita iman? Iman kepada orang, ya. Tapi orangnya siapa? Nah untuk ini hanya dua. Satu Allah dengan Qur'annya,
dua Rasulullah Nabi Muhammad dengan sabda-sabda. Sudah. Kalau itu jangan ragu. Di luar itu, apalagi yang bertentangan dengan itu, nanti dulu. Ya, jangan kesusu. Ini nanti saya jelaskan nanti dalam jawaban saya mengenai pertanyaan. Bagaimana? Insya Allah minggu depan kalau Tuhan memperkenankan, saya akan menceritakan jin dan setan. Ini saya bukan karena saya pernah ketemu jin, bukan. Dan bukan karena saya ini mempunyai keahlian, umpamanya ilmu ilmu kejinan itu ya, kesurupan atau ilmu kedukunan jin apa, saya sama sekali nol. Lah kok iso arep nerangno barang? Saya cuma mau cetok nirokno, yaitu Quran. Ada surat jin khusus, namanya surat jin. Nah, nanti akan saya jelaskan. Juga di dalam surat Ahqaf. Surat Ahqaf ada keterangan. Jadi sepanjang Quran dan sepanjang hadis saja saya tahu. Terserah itu dianggap apa itu selesai atau tidak, matang atau tidak, bisa diterima atau tidak, terserah sampai nanti ya. Ya, nanti insyaallah kita ketemu lagi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.